Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin huwal awwalu wal akhiru waz zahiru wal batin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, Ibu, Bapak, kakak-kakak semuanya. Hari ini di pelajaran akidah akhlak ini kita masuk ke bab yang ketiga, yaitu yang membatalkan syahadatain. Sebelumnya kemarin kita belajar tentang tauhid, maka bab selanjutnya adalah yang membatalkan syahadatain, yang membatalkan dua kalimat syahadat. Syahadat tauhid adalah landasan makna akidah Islam. Dengan mengakuinya, ia akan menjadi seorang muslim dan ketika mengingkarinya, ia akan menjadi musyrik dan juga tersesat. Nah, rahimakumullah, kemarin kita sudah membahas tentang tauhid dan dua kalimat syahadat adalah tauhid itu sendiri. Kemarin kita membahas bahwa dua kalimat syahadat adalah pengakuan dan pernyataan. Syahadat yang pertama, asyhadu alla ilaha illallah, berarti meyakini dan membenarkan bahwa alam semesta ini ada penciptanya yang telah mengadakan dari ketiadaan, mengatur dan menyempurnakan. Jadi kemarin kita mempelajari bahwa syahadat asyhadu alla ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, bermakna berarti meyakini dan membenarkan bahwa alam semesta ini ada penciptanya yang tadinya tidak ada jadi ada, yang mengatur, ada yang menyempurnakan. Dengan kalimat ini bahwa kita harus yakini bahwa alam semesta ini bukan lahir karena eh, terciptanya dengan simsalabim gitu ya, teori Big Bang saja gitu, bahwa saja alam semesta ini ada Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan. Nah, dengan kalimat asyhadu alla ilaha illallah, bahwa tiada Tuhan selain Allah, artinya kita meyakini bahwa Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu Wa Taala yang mengatur dan menciptakan alam semesta ini. Oleh karenanya, dialah Allah satu-satunya yang berhak disembah, tidak ada sekutu baginya, dan tidak ada tandingan baginya, bahwa Allah adalah satu-satunya sang pencipta alam semesta ini, termasuk diri kita, dan seluruh yang ada di dunia ini. Jadi pemahaman syahadat yang pertama ini kokoh, utuh, dan lengkap bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan semesta alam satu-satunya yang berhak disembah. Oleh karena teman-teman semua, ketika kita meyakini bahwa ada orang lain yang bisa menciptakan alam semesta atau ada tandingan yang berhak disembah, artinya ketahui dan kita masih dipertanyakan. Kemudian yang kedua, pemaknaan berbicara tentang syahadat yang pertama masih salah. Oleh karenanya pada pertemuan ini mudah-mudahan kita luruskan kembali pemahaman syahadat kita bahwa bukan teori Big Bang yang menciptakan dunia ini, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlepas ada kejadian-kejadian akhirnya terbentuk dunia, itu adalah bagian dari sunatullah. Tapi yang harus kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang menciptakan dunia ini, dan satu-satunya yang berhak kita sembah, tidak ada sekutu baginya. Nah, kemudian yang kedua, syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bermakna bahwa kita beriman, membenarkan, meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, manusia mulia yang diutus oleh Allah kepada kita semua. Bukan seorang Tuhan, bukan seorang tandingan Allah, bukan. Bukan anak Allah, bukan anak Tuhan, bukan. Tapi hamba Allah, manusia mulia yang diutus untuk kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia mengutusnya dengan membawa petunjuk, penjelasan tentang hal-hal yang diharamkan, hal-hal yang dihalalkan, hal-hal yang menyebabkan murka, hal-hal yang membuat Allah itu senang. Dengan ketaatan mengikuti Nabi Muhammad SAW, berarti telah merealisasikan ketaatan kita. Nah, ibu, bapak, kakak-kakak semua, bahwa syahadat yang kedua ini kita meyakini bahwa Rasulullah adalah seseorang yang membawa risalah, yang dimana kalau kita mengikutinya,
berarti kita merealisasikan ketaatan kepada Allah. Jadi kesayangan kita kepada Rasulullah adalah dalam rangka untuk mencari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita meyakini bahwa Rasul adalah manusia seperti kita, tetapi yang mulia, yang karena dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya ketika kita mengikuti apa-apa yang dibawa Rasulullah, berarti kita merealisasikan ketaatan kita kepada Allah. Nah, mudah-mudahan clear ya kakak-kakak, ibu, bapak semuanya bahwa dua kalimat syahadat ini adalah sebagai pondasi tauhid yang utama. Meyakini bahwa Allah satu-satunya ilah yang berhak disembah, dan meyakini dan membenarkan bahwa Rasulullah adalah utusan terakhir yang membawa risalahnya kepada kita untuk senantiasa taat kepada Allah. Nah, dua kalimat syahadat ini kemarin kita sudah membahasnya bahwa ini adalah pintu untuk masuk Islam. Dan kita kemarin sudah membahas bahwa kita sejatinya secara fitrah sudah Islam tanpa harus mengulangi dua kalimat syahadat itu sendiri. Tapi ibu bapak, kakak-kakak semuanya yang perlu dimaknai adalah dua kalimat syahadat ini adalah pintu Islam. Kemarin ya, kita bahas privilege ketika mengucapkan dua kalimat syahadat adalah masuk Islam. Privilege orang Islam adalah Rasul menyampaikan bahwa seluruh umat Islam akan masuk surga. Seluruh umat Islam itu akan masuk surga. Meskipun endingnya ada yang ke neraka dulu, baru masuk surga atau langsung ke surga. Tetapi seluruh umat Nabi Muhammad SAW, orang Islam, akan masuk surga. Luar biasa. Nah, oleh karenanya bagaimana kalau misalnya ternyata dua kalimat syahadat itu batal kepada diri kita karena kita melakukan hal-hal tertentu. Tentu berarti balasannya kita termasuk orang yang dicoret dari list untuk masuk surga. Nah, oleh karenanya, mari kita pelajari apa-apa saja yang sekiranya membatalkan dua kalimat syahadat kita. Apa-apa saja yang membuat kita tercoret dari list Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk masuk surga. Baik, ada 10 pembatalan keislaman, yaitu membatalkan dua kalimat syahadat. Yang pertama, syirik kepada Allah. Apa itu syirik? Syirik secara bahasa artinya bercampur dua kepemilikan. Adanya sesuatu untuk dua orang atau lebih secara zat atau nilainya. Jadi syirik itu bercampur secara kepemilikan. Adapun secara terminologi, syirik berarti menjadikan bagi Allah tandingan atau menjadikan ada sesembahan yang lain selain Allah. Menjadikan sekutu bagi Allah. Makanya di dalam Islam kita pahami bahwa ajaran umat Kristen adalah sesuatu yang tidak bisa kita terima. Kenapa di dalam umat yang lain menjadikan ada tandingan atau sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di server yang lain ada yang mengatakan bahwa Isa Al-Masih adalah anak Tuhan dan dia adalah Tuhan itu sendiri. Sejarah sedangkan Islam menyampaikan bahwa tidak boleh ada tidak ada zat yang berhak disembah, ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baik syirik adalah berarti menjadikan bagi Allah tandingan dan sekutu. Baik, iwafil rahimakumullah. Nah, bentuk-bentuk syirik yang satu menyembah patung dan berhala. Nah, sekiranya kita memiliki patung, kemudian disembah, apapun tujuannya ketika menyembah patung dan berhala itu adalah syirik. Ini adalah patung pemberian dari Ustadz saya solih banget. Kemudian dia berwasiat kepada saya untuk membersihkan patung ini, menyembah setiap hari. Apapun itu namanya, itu adalah syirik. Dan bahaya, dan ihwafirahimahumullah, syirik termasuk dosa yang tidak dimaafkan kecuali kita bertobat dengan taubatan yang nasuha. Ya, ada beberapa dosa yang dimaafkan. Contohnya ketika kita meledek orang, membuat kejahatan, itu termasuk dosa-dosa yang kecil. Jadi salah satu penggugur dosa adalah ketika kita mengucapkan salam, kemudian bertemu saudara kita sesama mahrim, kemudian kita salaman.
Nah, selama salaman itu dosa-dosa kecil kita bercucuran. Tadi ada hadis yang lain ketika kita berwudu, maka bersamaan tetesan terakhir dosa-dosa kita bercucuran. Tetapi Allah tidak mengampuni dosa syirik kecuali ia bertaubat dengan taubat yang nasuh. Sangat bahaya sekali ibu, bapak, dan kakak-kakak semua berbicara tentang syirik. Yang pertama menyembah patung atau berhala. Nah, ini sudah ada di dalam nas Al-Qur'annya. Selanjutnya menyembah matahari. Itu bahwa matahari, wah sesuatu yang sangat energi sangat kuat disembah. Nah, itu termasuk syirik. Menyembah malaikat dan jin itu termasuk syirik. Menyembah nabi. Nabi Allah, Nabi dan Rasul yang kita kenal ada 25 adalah orang solih yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kaumnya. Jadi kita yakini bahwa Nabi adalah utusan Allah, bukan Tuhan yang berhak. Jadi harus dipahamkan kembali bahwa Nabi adalah utusan Allah, bukan seseorang yang berhak disembah. Menyembah rahib pendeta, menyembah habaib, menyembah asatis, menyembah ustadz, itu tidak boleh. Saat ada tuh meminta doa kepada orang soli itu bagaimana? Gitu. Ketika kita meminta doa, niatkan bahwa orang soli ini disayangi Tuhan. Orang soli ini dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasilah kita mencintai para habaib, mencintai orang-orang soli. Mudah-mudahan Allah juga cinta kepada kita. Jadi bahwa kita dekat orang soli, kita mendekatkan diri kepada habaib itu bukan untuk menyembah beliau. Tetapi dengan niatan mudah-mudahan kecintaan kita kepada habaib, kecintaan kita pada para asatidz, orang-orang salih, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencintai kita juga. Kita minta doa kepada orang saleh bukan karena kita mengharapkan ada syafaat darinya, bukan. Tetapi mudah-mudahan karena orang saleh ini dekat dengan Allah, doanya diijabah. Karena doanya diijabah itu Allah mengabulkan doa melalui orang saleh. Maka harus diluruskan kembali bahwa kedekatan kita, kecintaan kita kepada orang-orang saleh bukan dalam rangka menyembahnya, bukan dalam rangka meminta syafaatnya, bukan. Tetapi mudah-mudahan karena kedekatan, kecintaan kita kepada beliau, Allah ridho, Allah mencintai diri kita. Ya, kakak-kakak, ibu, bapak semuanya mudah-mudahan berbicara tentang syirik, pemahaman kita utuh, kokoh. Bahwa tidak ada yang berhak disembah, baik orang soli, habaib, para nabi, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, menyembah tauhid, kemudian menyembah tauhid, ada juga menyembah hawa nafsu. Apa maksudnya menyembah hawa nafsu? Mengikuti semua hawa nafsu yang diinginkan. Baik, macam-macam syirik ada dua, apabila ada syirik besar dan juga syirik kecil. Nah, syirik besar ini menyembelih kurban atau nazar untuk selain Allah. Saya nazar menyembelih kurban sama motong kambing dengan menyebut orang solih, mudah-mudahan kurbannya dipersembahkan untuk orang solih. Nah, itu termasuk syirik. Menyembelih kurban atas selain Allah itu syirik. Bernazar atas untuk selain Allah itu juga syirik. Itu saya bernazar untuk ini dan yang lainnya tidak makan. Tidak boleh. Bahwa tidak boleh ada penyembelihan Quran dan nazar untuk selain Allah atau atas dinamakan. Demi bersumpah, demi ini dan yang lainnya. Nah, itu tidak boleh. Kemudian yang kedua, takut kepada orang yang mati, jin, syaitan, bahwa mereka bisa membahayakan atau membuat sakit, itu juga termasuk syirik. Jadi wafirahumul takut nih ke kamar mandi, takutnya dia ada setan yang membunuh saya. Nah, itu termasuk pikiran-pikiran bahwa setan itu bisa membahayakan. Nah, ketika kita meyakini bahwa makhluk orang mati, setan, jin bisa membahayakan diri kita, hati-hati itu bisa masuk ke dalam zona syirik. Yang ketiga, meminta kepada orang mati, nah itu tidak boleh. Bah, tolong saya, mudah-mudahan saya jadi orang kaya, itu tidak boleh. Itu termasuk syirik, itu termasuk kemusyrikan. Jadi wafirahimahumullah, orang mati aja dia masih bingung nasibnya ketika di akhirat seperti apa. Apalagi meminta atau apalagi diminta bantuan oleh kita. Oleh karenanya ketika ada orang solihsa, tapi kita dianjurkan untuk ada yang mengatakan dianjurkan untuk menziarahi makam orang solih. Nah, seperti tadi yang dijelaskan bahwa
Mudah-mudahan ketika kita datang kepada orang solih, kita mendoakan orang solih ini orang yang dicintai oleh Allah. Karena kita cinta kepada orang solih ini, mudah-mudahan Allah juga mencintai kita. Seperti hal layaknya kita cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan Allah juga cinta kepada kita karena Allah sangat mencintai Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya tidak boleh meminta kepada orang yang mati, tapi mendoakan boleh. Orang solih diminta bantuan gak boleh, tapi kita mendoakan orang solih ini mudah-mudahan Allah berikan ringankan kuburnya dan mudah-mudahan diberikan kecintaan juga kepada diri kita. Yang ketiga ada syirik, yang kedua ada syirik kecil, yaitu melibatkan Allah bersama dalam banyak urusan. Kalau bukan karena si fulan, kalau bukan karena bapak ini mungkin saya nggak bisa hidup lagi. Nah, iwafirahamakumullah, hati-hati melibatkan selain Allah bersama selain urusan itu juga termasuk syirik kecil. Tadi syirik berarti nggak bisa diampuni. Ya, oleh karenanya ibu bapak sekalian, pertama mari kita perbanyak taubat nasuha. Mungkin bisa jadi ada perkataan-perkataan yang ternyata itu membawa ke dalam kesyirikan, khususnya syirik kecil. Makanya beberapa ulama mengatakan bahwa terus syahadat ulang. Syahadat ulang ini bukan berarti kita masuk Islam lagi setelah keluar dari Islam, tidak. Bahwa syahadat ulang yang kita lakukan adalah untuk memperkuat keimanan dan ketauhidan kita. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan kita mengucapkan itu minimal 5 kali di dalam salat. Di dalam salat tertentu ada 2 kali. Salat zuhur, salat asar, dan juga salat maghrib isya gitu. Kita 2 kali gitu. Berarti minimal sekitar 9 kali kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Nah, oleh karenanya banyak sekali hal-hal yang mungkin terlepas karena sangat urusan-urusan kita melibat apa namanya berdekatan dengan syirik. Makanya Rasulullah di dalam hadisnya menyampaikan, perbanyaklah doa, ya Allah, kami berlindung kepadamu dari melakukan kesyirikan sesuatu yang kami ketahui. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari melakukan syirik yang kami ketahui. Dan kami meminta ampun kepadamu dari apa yang tidak kami ketahui. Nah, mungkin entah terlepas, kita nggak tahu, nggak sengaja, ternyata ada ungkapan syirik di dalamnya, maka perbanyaklah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Beristighfar dan memohon doa ini, ya Allah, kami berlindung dari apa-apa kesyirikan yang kami ketahui, dan kami memohon ampun dari apa-apa yang tidak kami. Baik, ibu bapak, kakak-kakak semuanya, yang pertama adalah syirik. Syirik bisa membatalkan syahadatain. Artinya, kalau syahadatain kita batal, kita dicoret dari rizki Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membuat perantara di antara dirinya dengan Allah, yang kepada perantara itu ia berdoa atau meminta syafaat serta bertawakal. Nah, ini yang tadi diceritakan bahwa tidak boleh kita membuat perantara kepada dirinya antara diri kita dengan Allah, tapi di dalam itu meminta syafaat. Salah satunya ke dukun, nggak boleh. Tapi Kak, Ustaz, dukun kadang suka ngasih mantra-mantra yang isinya Al-Quran. Baik Al-Quran atau bukan gitu. Ketika kita meminta tolong kepada dukun, meminta tolong kepada selain Allah, itu adalah sesuatu yang membatalkan syahadat. Kepada orang solih, meminta tawakal. Ya, yang berdoa perantara itu berdoa atau meminta syafaat gitu. Bertawakal dia, ya Allah, saya berserah diri kepada Ustadz, saya berserah diri kepada antum deh, terserah antum. Anda minta syafaat dari antum, anda minta doa dari antum, gitu. Doain anda jadi orang soleh. Gitu. Tetapi niat kita bertawakal kepada Ustadz itu, bukan niat kita bertawakal kepada Allah. Itu sesuatu yang dilarang. Ya, kami perjelas lagi ya kakak-kakak semua, meminta doa kepada orang soleh ketika niatnya kepada Allah gitu. Meminta doa kepada orang soleh, niatnya adalah bahwa kita mencintai, memohon doa kepada orang soleh karena orang soleh ini dicintai Allah. Dengan kita meminta doa kepada beliau, mudah-mudahan Allah juga mencintai kita. Itu sesuatu yang dibolehkan.
Tetapi ketika kita minta syafaat kepada orang solih, minta didoakan karena berserah diri kita kepada orang solih, itu sesuatu yang biasa. Itu seperti membuat tandingan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membuat tandingan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seakan-akan dia bisa memberikan eh, apa namanya kebaikan atau keburukan terhadap diri kita. Ah, itu nggak boleh berserah diri kepada selain Allah, itu boleh. Panggillah mereka yang kamu anggap selain Allah, maka mereka tidak akan mampu mempunyai kekuasaan untuk menghilangkan bahaya darimu dan tidak pula memindahkannya. Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Rabb-nya. Mereka, siapa di antara mereka yang lebih dekat kepadanya dan mengharapkan rahmatnya, takut dengan azabnya, sesungguhnya azab Rabbu adalah sesuatu yang harus itu. Tadi minta kesembuhan kepada dukun, minta kesembuhan kepada orang pinter, berserah diri, nggak boleh. Nggak boleh. Tapi kalau meminta doa karena kita tahu beliau adalah orang yang dicintai Allah, itu baru boleh. Jadi niatnya harus utuh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, tidak mengkafirkan orang musyrik atau ragu terhadap kekafiran mereka atau membenarkan serta ideologi mereka. Maksudnya apa? Maksudnya contohnya nih yang paling real. Palestina dibom oleh Yahudi laknatullah alaih. Kemudian kita berpikir, oh itu mah perang sesama saudara aja. Kita Muslim nggak usah ngebela-bela ini. Itu mah perang sesama saudara aja. Orang Yahudi itu membela diri aja gara-gara orang Palestinanya mendesak orang Yahudi. Oh itu Yahudi mah membela diri aja gara-gara diserang duluan oleh Palestina. Ketika kita membenarkan pemahaman itu, hati-hati, kita sudah masuk ke dalam bagian dari mereka. Kita bisa merusak syahadat kita. Kenapa? Karena kita tidak mengakui kekafiran mereka. Silakan, bahwa kita harus pahami dan yakini bahwa Muslim satu dengan yang lainnya adalah saudara. Ketika ada yang memusuhi Muslim, ada yang ini Muslim, kemudian kita membela orang yang memusuhi itu, hati-hati, kita bisa jadi bagian dari mereka. Oleh karenanya, ketika kita melihat saudara kita, mana yang harus kita dukung? Kalaulah mungkin pemahaman kita belum sampai situ, minimal jangan sampai mengolok-olok. Mungkin pemahaman kita belum sampai untuk bisa memberikan sumbangan ke sana karena ada tetangganya yang lebih urgen dibandingkan di sana. Ya sudah, berbagi saja sama tetangga tanpa harus mengolok-olok orang yang memberi bantuan kepada mereka. Apalagi sampai mengatakan, oh itu kan membela diri orang Yahudinya. Nauzubillah min dzalik. Ingat bahwa bisa jadi kita bagian dari mereka dan itu salah satu mentidak kafirkan orang-orang munafik musyrik, gitu, terhadap kekafiran mereka atau ideologi mereka. Oh benar juga ya, ketika kalimat benar juga ada di dalam pikiran kita, hati kita, hati-hati, syahadat kita bisa batal. Gitu. Oleh karenanya, mari teguhkan kembali syahadat kita. Yang keempat, orang meyakini bahwa selain petunjuk Nabi Muhammad lebih sempurna dari petunjuk beliau. Ini poinnya adalah bahwa ketika kita meyakini ada nabi baru, nah itu udah keluar, apa namanya, itu udah sesat dan membatalkan dua kalimat syahadat. Ya. Ketika kita meyakini ada agama, oh ini nih Ustadz ini bawa baru gitu, bisa berbicara dengan semut, bisa berbicara dengan malaikat, bisa berbicara dengan ini dan yang lainnya. Oh, dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala dan yang lainnya. Meyakini bahwa selain petunjuk Nabi Muhammad lebih sempurna, itu membatalkan kedua kalimat syahadat. Hati-hati, wa banyak sekali sekarang yang mengatakan saya dapat wahyu, saya dapat ilham. Rasulullah sudah menegaskan bahwa tidak ada nabi dan tidak ada rasul setelah Nabi Muhammad SAW. Tidak ada makhluk yang diutus kembali seperti nabi-nabi sebelumnya setelah Nabi Muhammad SAW. Artinya tidak ada ajaran yang sempurna kecuali dari Islam. Oh, tapi ajaran Kristen bagus nih. Bagaimana kita pelajari Islam dan juga Kristen di compare sama-sama? Nah, hati-hati, itu bisa apa namanya? Bisa membatalkan dua kalimat syahadat. Umar bin Khattab di dalam satu kisahnya pernah membawa surat kitab Taurat, kemudian mempelajarinya. Selanjutnya Nabi Muhammad melihat, apa itu wahai umat? Kemudian, oh ini adalah kitab Taurat, kitabnya Nabi Musa. Saya ingin mempelajari Islam lebih.
dari yang engkau bawa, saya ingin mempelajari tentang kitab-kitab terdahulu. Kemudian Nabi Muhammad SAW menyampaikan, wahai Umar bin Khattab, celakalah kamu bahwa aku diutus untuk untuk melengkapi agama, untuk menyelesaikan agama Islam ini. Seandainya Nabi Musa alaihissalam yang membawa kitab Taurat itu masih hidup, niscaya dia akan mengikuti agama yang aku bawa dan dia meninggalkan kitab Taurat. Itu ke teman-teman semua bahwa tidak boleh kita mengcompare-compare dan meyakini ketika kita untuk jadi bahan pelajaran, pengetahuan tidak apa-apa, tapi untuk meyakini itu sangat dilarang dan itu bisa membatalkan dua kalimat syahadat kita. Yang ketiga, membenci sebagian apalagi seluruh ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW lalu walaupun ia mengamalkannya, walaupun ia mengamalkannya. Bagaimana maksudnya? Sesimpel begini, mohon maaf, ibu-ibu semuanya gitu. Saya membenci banget syariat poligami gitu. Masa ada poligami di Islam? Oh, itu enggak kepri kemanusiaan. Mana ada seorang perempuan diduakan dan yang lainnya gitu. Nah, ibu, bapak, kakak-kakak semuanya, syariat yang Allah turunkan pasti ada maksud dan tujuannya. Kalaulah kita tidak ingin untuk dipoligami, maka janganlah untuk mengutuk, mencaci maki, atau tidak membenarkan adanya poligami. Kalau memang kita rasanya tidak ingin, ya sudah, hanya pelajaran tentang poligami saja. Tidak perlu harus mencaci maki atau menafikan. Menafikan artinya membenci. Nah, gitu. Ini khusus untuk ibu-ibu atau bapak-bapak yang lainnya. Kalau memang tidak setuju dengan poligami, ya sudah, tidak perlu mengutuk atau menganggap bahwa poligami adalah ajaran yang sesat dan yang lainnya. Bahwa apa-apa yang Allah turunkan pasti ada maksud dan tujuan. Atau misalnya, saya nggak suka, saya itu sebenarnya Islam salah, ngapain sih ada puasa, nyiksa diri dan yang lainnya. Nah, kita membenci dan mencaci maki apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, meskipun kita melaksanakan puasa itu hanya untuk menggugurkan kewajiban. Itu termasuk yang membatalkan dua kalimat syahadat. Artinya kita harus ridho ikhlas menjalani apa-apa yang dibawakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketujuh, nah kalau tadi mengolok apa yang dibawa Rasulullah SAW, yang ketujuh adalah sihir, sihir, jimat. Wah, saya ingin ikut CPNS, maka bawa jimat terlebih dahulu. Nah, hati-hati berharap kepada selain Allah itu bisa membatalkan kedua kalimat syahadat. Ya, cinta ditolak, dupa bergerak. Nah, itu nggak boleh tuh, kakak-kakak ya. Wah, gara-gara patah putus cinta, kemudian kedukun, minta dijampe-jampe. Ingat apa yang apa yang dilakukan bisa keluar dari eh, membatalkan dua kalimat syahadat. Jadi kan tadi bahwa artinya kita dicoret dalam list Allah Subhanahu Wa Taala untuk masuk surga. Jadi sihir, kemudian jimat. Nah, itu adalah sesuatu yang dilarang dan bisa membatalkan dua kalimat syahadat. Yang kedelapan, tolong menolong dengan kaum musyrikin dan dalam membantu dengan mereka dalam menghadapi kaum muslimin. Kaum muslimin lagi pecah belah, kemudian kerjasama sama orang orang yang membenci Islam, membuat kampanye merusak agama Islam, bersekongkol untuk melemahkan agama Islam, itu termasuk yang membatalkan dua kalimat. Itu termasuk ke list yang membuat kita tercoret dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa di antara kalian yang tolong menolong dengan mereka, maka ia termasuk golongan mereka. Saling tolong. Ya, kalau misalnya orang Kristen, ada orang non-Islam jualan, terus kita beli, boleh apa nggak boleh? Dalam bermuamalah, amalah itu tidak boleh. Yang tidak boleh adalah untuk menghadapi kaum muslimin, untuk melemahkan kaum muslimin. Nah, itu tidak boleh. Ya, jadi keywordnya jelas ya, bukan melarang untuk berinteraksi, tapi melarang untuk kerjasama dalam menghadapi kaum muslimin. Yang kesembilan, meyakini bahwa adanya sebagian umat manusia yang keluar dari syariat agama Islam. Nah, ketika kita meyakini, oh, Ustadz ini mau udah soleh banget, nggak usah puasa lagi, nggak usah sholat lagi, hati-hati. Bisa jadi kita keluar dari apa namanya
ajaran Islam itu. Gara-gara kita meyakini ada orang yang keluar dari syafaatnya. Sekali lagi tidak boleh ya, bahwa bahkan Nabi Muhammad SAW makhluk yang paling terpuji, paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala tetap melakukan salat. Bahkan beliau menyampaikan salat saya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi kita nggak boleh nih sehebat apapun dia, sehabaib apapun dia, ketika keluar dari syariat berarti itu ajaran yang. Yang terakhir yang ke-10 berpaling dari dinul tidak mau mempelajarinya, tidak mau mengamalkan itu bisa masuk ke dalam hal-hal yang membatalkan syahadat ini. Makanya kenapa kita belajar akidah bagian dari untuk mempelajari dan mengamalkan apa-apa yang kita pelajari agar kita bukan termasuk orang yang dicoret dalam masuk Islamnya, masuk surganya Allah Subhanahu. Barang siapa yang zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat rohnya, kemudian ia berpaling daripadanya, sesungguhnya kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang berdosa. Udah mah Islam cuman KTP doang, nggak mau belajar Al-Quran, nggak mau belajar tentang Islam, nggak mau mengamalkannya juga, nggak mau sholatnya juga. Udah mah nggak tahu apa-apa, tapi nggak mau cari tahu. Nah, hati-hati, itu bisa menjadi tanda-tanda keluar dari agama Islam. Baik, wallahualam bishawab. Itu saja ibu bapak semuanya. Mudah-mudahan pertemuan berikutnya nanti kita akan diskusi tentang bab tauhid, tentang bab membatalkan dua kalimat syahadat. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita diberikan semangat untuk terus belajar, belajar dan belajar akidah ini. Terima kasih. Wallahualam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.